yang kita muliakan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dalam kesempatan kali ini kita berjumpa dalam kajian lanjutan dari bahasan sebelumnya, masih membahas dari beberapa penyakit hati yang digolongkan kepada sifat-sifat mazmumah atau perilaku-perilaku tercela. Tentu banyak yang dimuat dalam kitab ini, walaupun masih ada yang juga tidak termuat. Oleh sebab itu setiap kitab biasanya mencantumkan waqluhu fil mutawwalat. Maka carilah di kitab-kitab yang lebih besar. Jadi kitab-kitab para ulama dahulu selalunya mencantumkan kalimat itu, bahwa tersirat di balik itu semua, kita tidak boleh terhenti belajar hanya dari satu rujukan kitab tertentu, tapi juga kita dibuka wawasan ini untuk mencari kitab-kitab lainnya, setidaknya sebagai pembanding yang tentunya juga ialah menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas. Menunjukkan bahwa juga musannif atau para pengarang kitab-kitab dahulu, mereka ini tidak pelit dengan ilmu pengetahuan, tidak mengarahkan orang untuk hanya mengetahui sumber ilmu pengetahuan darinya, tapi juga menyuruh kita untuk supaya banyak mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan yang tidak tertumpu hanya berguru pada orang tertentu saja. Nah, begitu cara Islam ini mengajarkan melalui orang-orang yang menjadi pengganti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama-ulama sebagai pewarisnya para rasul mewariskan ilmu kepada kita ini tidak boleh hanya tertumpu kepada orang tertentu dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Termasuklah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya ini, beliau memberikan saran-saran itu supaya mencari kitab-kitab lain sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau pembanding. Jadi boleh dibanding. Jadi kalau kita dapat ilmu pengetahuan dari satu sumber, lalu kita cari lagi sumber yang lain, dicari beberapa sumber, lalu kita bandingkan. Bandingkan di sini artinya mencari titik kesamaan supaya menemukan kebenaran yang lebih kita yakini akan keabsahannya atau kesahihannya. Jadi kalau sumber itu cuma satu, kita tidak bisa membanding. Ya kalau itu benar, alhamdulillah. Kalau ternyata itu belum dianggap pas, ya, dalam kondisi kita umpamanya hari ini, harus ada pembanding.
kitab-kitab generasi baru, kitab-kitab yang keluaran pada era modern. Bagaimana dibandingkan dengan kitab-kitab orang dahulu, yang dicari ialah titik temunya. Jadi bukan adanya kitab yang baru, kitab-kitab modern atau kitab-kitab kontemporer, lalu menyalahkan kitab-kitab orang dahulu. Jadi kitab orang dahulu itu bukan disalahkan, ya, karena ilmu yang mereka sampaikan dengan fatwa-fatwanya pada saat itu, itulah yang relevan dengan waktu yang saat itu. Tapi mereka membuka ruang kepada generasi berikutnya untuk menambah ilmu pengetahuan itu, supaya generasi berikutnya ini dapat memahami kehidupan dengan ilmu pengetahuan yang telah diwariskan oleh orang dahulu sesuai dengan kehidupannya hari ini. Al-muhafazatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid as-sahih. Memelihara apa-apa yang dahulu sudah diwariskan oleh kaum generasi ulama masa lalu, yang mana mereka mewariskan ilmu pengetahuan yang baik dan yang baik. Wal akhdhu bil jadid, kita mengambil pula referensi kitab-kitab, katakanlah yang disebut sekarang ini referensi kontemporer, yang kekinian, yang modern. Tujuannya apa? Wal akhdhu bil jadid, yaitu aslah, jika itu dianggap aslah yang lebih baik. Jadi ruang ilmu pengetahuan itu terus terbuka dan berkembang dalam Islam, sehingga Islam ini tidak kaku dalam cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang menyampaikan ilmu itu kaku, kalau dulu tidak ada, tidak boleh. Nah, ini perlu dipertanyakan kemampuan orang yang menyampaikan ini. Jadi kalau dulu Nabi tidak pernah, ya sudah jangan. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan dalam Islam ini bisa berkembang? Ya. Sementara Al-Quran itu sendiri mengisyaratkan supaya kita mendalaminya. Jadi istilahnya Al-Quran itu bahan bakunya, pokok ajarannya itu pokoknya, ya. Tapi dikembangkan sesuai tentunya dengan arahan-arahan berdasarkan hadis-hadis sahih atau dengan kaidah-kaidah tertentu dalam usulnya, umpamanya. Ya, kalau itu bagiannya kepada kaitan hukum, itu syariat, juga begitu pula dengan keyakinan atau akidah, itu ada rumus-rumus yang sudah ditawarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak kaku ilmu pengetahuan, asalkan hasil temuan yang dimunculkan kemudian ujungnya tidak bertentangan dengan kandungan Al-Quran yang dimaksud dengan ayat tertentu tersebut. Nah, jadi begitu caranya. Jadi baru Islam ini bisa berkembang sesuai dengan kehidupan kita di zamannya. Kalau tidak demikian, kita tetap ditinggalkan oleh dunia hari ini. Contoh yang paling simpel saja, teknologi. Kalau hari ini kita bicara kalau dulu tidak ada, maka kita harus tinggalkan, karena itu adalah sesuatu yang baru itu disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang tidak ada
diada-adakan oleh generasi setelah Rasul, namanya bid'ah. Jadi kalau bid'ah ini dipahami adalah sesuatu yang salah, maka apapun yang kita lakukan hari ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya bid'ah. Baik bid'ah secara zahir, ya, maupun bid'ah secara batin. Secara zahir, fisik, seperti lampu, ya, teknologi, handphone, android, ya, pengeras suara. Sebenarnya sesuatu yang dulu tidak banyak orang dahulu seperti ini. Nah, ataupun dalam hal bagaimana kita menerapkan, ya, pemahaman-pemahaman tentang ilmu pengetahuan kepada kaum generasi dengan caranya sesuai dengan zamannya, tapi tidak boleh keluar dari pokok, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau menyimpang, lalu nanti ada yang mengawal itu, yang mengoreksi. Begitulah caranya dalam Islam, terus saja seperti itu. Jadi ada namanya badan tashdih, mentashdih. Ya, apakah yang dikeluarkan tentang ilmu pengetahuan itu lari dari pokok utamanya, yaitu sumber dua ini Al-Quran dan hadis. Bila lari, kembalikan dia. Tapi ruang itu tetap terbuka bagi kita untuk melihat dan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, inilah sedikit, ya, yang perlu kita pahami kajian tentang kitab-kitab salafi namanya. Kalau kitab-kitab orang-orang dahulu. Jadi kitab-kitab orang dahulu ini tidak bermakna bahwa tidak relevan dengan yang kita kaji hari ini. Wah, ini kita sudah tidak relevan lagi, ini sudah 100 tahun lebih masanya, penerbitnya, musannifnya, pengarangnya sudah tiada. Ya. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang terjadi hari ini? Nah, kan gitu orang-orang berpaham orientalis ini seperti itu biasanya. Ya, salahkan, tidak usah lagi pelajari yang kita pelajari yang sekarang. Pertanyaannya, yang didapat oleh orang sekarang itu ilmunya dari mana? Tentu mereka mendapatkannya, sumber-sumbernya dari ulama-ulama sebelumnya. Nah, jadi tetap mata rantainya tidak putus. Nah, itulah sedikit sebagai apa ya, untuk memotivasi kita tetap terus belajar kita ulama-ulama dulu, termasuk kita yang memuji ini. Nah, sebelum kita lanjutkan bahasan pagi hari ini, mari kita lebih dahulu menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan ilmusan di hadiah kita, dan juga kita hadiahkan kepada guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, berjasa tentunya dalam hidup kita ini, termasuk mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya. Ala hadiniya wa ala kulli salihin akhwati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. والخوف فيما لا يعنيه. Nah, sifat berikutnya ini. Sebelumnya istighfar juga macam ya. Ada istighfar kepada Tuhan, istighfar kepada para Rasul, istighfar kepada sayyidil makhluk, sayyidil makhluk, seluruh makhluk kita bersokok diri. Bagaimana bisa terjadi hal-hal tersebut? Itu bahasanya dangkal ya, dan tidak banyak membahasnya, tapi setidaknya secara garis besar kita ketahui kesombongan itu bisa kepada Tuhan,
Kesombongan seseorang bisa kepada para rasul dengan segala sebabnya. Kesombongan yang umum di sesama kita makhluk. Kesombongan yang harus kita jauhi, jangan sampai terjadi. Pada pemahaman yang sangat sederhana ialah sombong itu merasa lebih dari orang lain. Merasanya itu. Kalau nyatanya kita lebih, tidak apa-apa. Kalau orang bilang kita lebih hebat, ya tidak apa-apa orang mau bilang begitu. Ya, asalkan kitanya tidak merasa dalam pengertian sehingganya membuat kita menjadi kan lebih, itulah muncul takbur. Ya, berilmu bagus, merasa berilmu kan jadi tidak bagus mana itu. Jadi kadang-kadang makna merasa ini, jadi kalau sesuatu yang baik, tapi bila ditambahi dengan kosakata merasa, jadi tidak baik. Ya, suci bagus, merasa suci, ada bagus lagi kan? Merasa bersih. Memang kita harus bersih. Ya, merasa bersih. Jadi kalau esensi suci bersih daripada hadas dan najis karena kita mau menghadap Allah dan ibadah sholat umpamanya, tuntas itu aturannya sudah ada, ya aturan mainnya sudah ada. Bagaimana kita bisa terpenuhi syarat-syarat sebelum kita bisa melakukan ibadah. Itu bukan hanya merasa, memang kita yakin, ini saya berwudu apa tidak? Tapi kita yakin tadi saya berwudu, cuma batal atau tidak ya? Batal tidak. Tapi tadi saya yakin betul kalau saya ini berwudu, tapi batal atau tidak? Mana yang diambil Pak? Kalau tidak begitu tak? Ya, maka yang diambil ialah yang yakin. Berarti kita wudu. Menyingkir yang batal atau tidak. Itu caranya ada. Memang ada seperti ini ya. Utruk mana yaribu, utruk ma yaribu ila mana yaribu. Tinggalkanlah sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesuatu yang ragu mana? Kita gitu. Baik saya ingat boleh baca saya. Kan? Tapi ditanya, tadi wudu kan? Oh iya, saya yakin betul saya tadi bawa ke masjid itu wudu saya. Itu kan amannya yang diambil. Silakan sholat. Karena kita yakin kita wudu. Itu namanya utruk mana yari, utruk ma yari dari mana yari. Kan? Jadi yang ragu itu mikir, yang yakin yang diambil. Yang yakin mana? Saya wudu yakin. Cuma saya ragu batal atau tidak. Maka yang ragu ditinggalkan. Ragu itu salah satunya adalah itu bisikan gangguan itu dari syaitan rajim itu salah satunya. Ragu, orang selalu ragu. Jadi ragu itu adalah sifat juga tuh. Sifat yang harus dibuang. Itu. Melangkah itu dengan ragu. Berangkat tidak ragu. Ya, tidak yakin. Ini saya makan tidak? Yang makan ada wangi, aku makan kada ada. Tapi harus yakin, tidak apa-apa. Bismillah, tawakal Allah, yakin. Hilangkan, singkirkan yang ragu. Ya. Nah, begitu sampai pada hukum seperti itu. Nah, kalau ini saya ini sebenarnya ragu batal atau tidak. Tadi wudu, itu juga saya ragu, tadi saya wudu atau tidak. Itu sama ya. Saya ragu cerita saya wudu atau tidak, lupa saya ini. Makanya saya lupa sekarang batal atau tidak. Tadi aja ragu sudah. Tinggalkan
ini harus berwudu, wajib berwudu. Tapi kalau jelas-jelas kita jadi berwudu, nah, dalam perjalanannya merasa ragu, itu baru. Nah itu. Wal khawdu fima la ya'ni, yaitu meninggalkan sesuatu. Karena kadang-kadang kalau dimaknai perkara ini selalu dianggap kasus. Ya sebenarnya bukan kasus ya. Kasus itu tuh bagaimana orang memahami makna kasus perkara. Kayak bahasa di kitab-kitab Melayu itu itu dimana perkara. Begitu terjemahannya perkara namanya itu. Cuman oleh kita orang Indonesia perkara itu dianggap kasus. Kasus itu semacam peristiwa-peristiwa yang lebih menjurus kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, yang perkara. Ada perkara nih gitu kan. Perkara apa nih? Di perkara itu dianggap sesuatu asumsi orang tidak baik. Padahal perkara yang dimaksud itu adalah sesuatu. Nah, sesuatu itu masih netral, bisa baik bisa tidak. Wal khawdu bima la yaqin, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. La faidata wa la manfaatalah. Kita masih setengah jam ya, begitulah. Walaupun setengah jam mudah-mudahan kita dapat ambil hikmah. La ya'ni la faidata wa la manfaata lahu. La faidata wa la manfaata lahu. Dalam hadis disebutkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda sempurnanya Islam seseorang, tanda-tandanya nih, di antara tandanya min lil baqti namanya kalau dalam kajian ilmu alat ya, min lil baqti, sebagian dari tanda-tanda, sebagian berarti masih ada yang lain tanda-tandanya. Husni islamil mar'i, sempurnanya Islam seseorang, tarku ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, apa saja yang tidak bermanfaat itu tuh? Ada dari segi waktu, ada dari segi perbuatan. Ya, perbuatan itu percayaannya pendengaran, penglihatan, apa lagi? Ya pokoknya perbuatan ya yang membawa kepada tidak ada gunanya. Kalau bahasa lainnya tidak penting. Mungkin kalau tidak penting masih lihat, asal ada gunanya walaupun tidak penting masih ada ininya. Ya, nilai manfaat itu kegunaannya tidak ada. Nah, bagaimana ini sesuatu yang tidak ada kegunaannya ini? Kita dalami insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi rupanya sifat termasuk sifat madhumah ialah melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Faedahnya masih bahasa Arab, tapi orang Indonesia sudah paham yang tidak ada gunanya. La manfaata lahu wa la faidata lahu. Tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Manfaat bahasa Arab juga ya. Faedah pun bahasa Arab juga. Cuma bahasa Arab ini sudah dipahami oleh kita Indonesia. Artinya orang Indonesia sudah memakai kata Arab ini sebagai bahasa yang dapat dipahaminya. Faedah, apalagi manfaat, gitu kan? La faedah, tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Wala manfaat, tidak ada manfaat, dan paham kita. Nah, itu. Meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, artinya bila itu dilakukan, mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berarti itu termasuk sifat mazmum atau sifat mazmumah ya bagi seseorang. Insyaallah kita dalami melalui juga beberapa penjelasan ulama dan hadis Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang akan datang, mohon maaf kekurangan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fa'alna ma na'lamu ma yanfa'una ma yanfa'una. Allahumma ij'alna ma nahdaita qawluhu wa tabarrakna min ba'dihi tabarrakan ma'suma. Allahumma la taj'alna wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Taqabbalallahu minkum innahu